Para bapak dan ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, memang di muka bumi ini, ya, masing-masing agama mempunyai identitas. Dan agama Kristen identitasnya kasih, cinta. Dan memang Yesus mengatakan semua yang dalam kitab suci, mulai dari perjanjian lama, perjanjian baru, semua itu hanya satu intinya, itu kasih. Entah apapun dibilang itu, semua akhirnya tertuju kepada kasih. Adapun di perjanjian lama ada keajaiban, entah apa, kasih itu yang paling utama. Sehingga di agama Kristen kita menganut itu, tidak ada menghalalkan darah. Tidak ada. Dihina sekalipun kita atau dihina sekalipun Yesus, dibilang pun Yesus itu setan, kita tak pernah mempunyai pendapat halalkan, bunuh, enggak ada. Malahan cintailah musuhmu. Dan sebenarnya kalau ditanya hati manusia, kalau masih manusia dia, itu sebenarnya kan kasih. Kasih yang paling dicari, bukan harta. Di balik harta itu akhirnya ada kasih. Dan kalau lihat-lihat kan di tembok-tembok pun love, sampai ada NP love, amplop, tanda cinta dan seterusnya kan. Dan kalau kita lihat juga orang-orang yang lagi bercinta atau apa, wah luar biasa, bisa lupa waktu dan seterusnya. Itulah kasih dan cinta ya. Jadi ada yang sedang jatuh cinta rupanya sudah 6 bulan berpacaran dan betul menggebu-gebu. Seringlah mereka naik, dijemput dari kantor dan seterusnya. Pada suatu hari datanglah si anak gadis ini, "Bang, bisa nanti menjemput saya sore?" Wah, si pemuda langsung mengatakan, "Apa yang tak akan kulakukan untukmu, sayang? Di mana kau rupanya? Nanti sore saya di Lubuk Pakam. Bisa dijemput?" "Bisa, kalau tidak hujan." Itulah ada syarat. Sebenarnya kurang ajar juga cintanya. Kalau hujan kau sih mati kau di situ, katanya kan. Ada memang kasih yang luar biasa. Kalau kita tahu itu yang cepat menjadi santa, itu Ibu Teresia dari Kalkutta. Pernah kongregasi mereka ini diminta oleh pemerintah Rusia untuk memberikan suatu contoh di sebuah rumah sakit di luar kota Moskow. Karena mereka tahu semangat Ibu Teresia ini luar biasa. Waktu itu Rusia tidak komunis lagi. Jadi akhirnya suster Ibu Teresia datang ke sana dengan suster-suster yang lain. Memang rupanya mengapa disuruh ke situ, karena rumah sakit itu terkenal dokternya, perawatnya kasar-kasar. Selalu membentak pasien, membentak pegawai dan seterusnya, sehingga akreditasinya kurang. Masuklah mereka. Dan pertama mereka memang meminta sebuah kapel, mereka berdua. Dan mulailah besoknya mereka membersihkan, memandikan dengan senyum, membawa orang sakit, mengasih makan orang-orang tua, anak-anak buah. Yang akhirnya sesudah 1 minggu dokternya heran. Menjadi lain situasi, dan akhirnya mereka pun ikut senyum, ikut juga ramah, dan pasien mulai gembira. Tukar semua suasana rumah sakit itu. Hanya itulah datanglah akhirnya dari Moskow memeriksa akreditasi, kemudian berubah total sampai akhirnya seorang dokter dari Moskow itu mengatakan, "Apa kami salah alamat ya? Bukan rumah sakit yang dulu ini. Jangan-jangan alamatnya lain," katanya kan. Apa yang dibuat oleh Suster Teresia itu, Teresiana ya bukan. Apa yang dibuat itu hanya membuat ya sesuatu ya, dalam arti ini apalah sebenarnya kan. Jadi dia buat sesuatu itu kasih yang biasa atau perbuatan yang biasa dengan semangat dan kasih yang luar biasa, itu saja. Dia tidak tahu menjeksi orang, dia tidak tahu mengambil obat atau apapun itu. Dia hanya membersihkan dengan kasih, berubahlah semua.
Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, kalau kita lihat tadi di dalam surat Yohanes, sebenarnya kasih itu adalah Allah. Dan dari Allah sebenarnya asal kasih itu. Dan diharapkan supaya kita memberikan kasih itu kepada orang, dan akhirnya orang lain pun memberi kasih kepada yang lain. Pada hari ini memang kita selalu diingatkan akan perginya Yesus naik ke surga ya. Selalu dalam beberapa hari ini dikatakan itu dalam amanat perpisahannya. Ya, tiap bacaan Injil dalam amanat perpisahannya. Ada pesan-pesan yang sangat diinginkan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga, dan pesan-pesan itu terus diulang-ulangi, itu tentang kasih. Tapi ada sesuatu di sini yang diulanginya lagi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Inilah kasih yang tak tanggung-tanggung. Memberikan nyawa. Kalau kita umpamanya mempunyai kasih dan cinta, maka kuberikanlah kepada orang lain 10.000 setiap hari. Bagus juga. Tapi sebenarnya mungkin kalau kita agak kaya, apalah itu ya. Kelebihannya itu tak kita ingat pun. Tapi kalau sampai dikatakan ini memberikan nyawa, siapa mau ya? Si pemuda tadi udah jatuh cinta. Iya, saya akan menjemputmu kalau tidak hujan. Ada pula di sini. Dan kalau dikatakan bagaimanakah kasih itu dipraktekkan? Tak usah menjadi hebat-hebat sekali. Kalau kita lihat sebenarnya di rumah ya, biasa-biasa saja ya. Tetapi kenapa umpamanya anak-anak sangat suka pulang ke rumah ketika ibunya ada kasih, itu aja. Bukan terus kalau setiap kali umpamanya datang anaknya, wah, tanda kasihku ini 100.000, pergilah anakku jajan ke mall. Mungkin datang anaknya itu hanya mengambil, tapi bukan karena ada kasihnya itu. Tapi orang yang sangat sederhana, semakin sederhana kadang-kadang keluarga, semakin anaknya sangat suka pulang ke rumah. Semakin tidak sederhana, maka anaknya tidak suka pulang ke rumah. Karena tidak dirasakannya Allah, mama di situnya, bapak di situ, tak apa, tak ada. Di sini, coba kita perhatikan keluarga-keluarga kita masing-masing, para bapak dan ibu. Apakah memang anak-anak kita atau suami atau siapapun ingin cepat-cepat pulang ke rumah? Kalau memang ingin cepat-cepat pulang ke rumah, berarti di rumah itu ada love, cinta. Atau kita buatlah dia kelaparan di luar supaya pulang. Tapi kalau mereka sudah berusaha tidak pulang ke rumah, pertanyaan kepada ibu atau bapak atau siapapun, jangan-jangan kasih kami kurang atau makin lama makin menurun. Pada hari ini Yesus juga menekankan Allah itu luar biasa ya untuk kekristenan. Allah sahabat kita. Mana Allah sahabat? Memang kadang-kadang kita mengatakan Allah itu maha tinggi, Allah itu di surga, Bapa kami yang ada di surga. Tetapi sangat ditekankan oleh Yesus sahabat. Sahabat artinya ya kawan. Kalau kita merasakan lebih tinggi kan, memang yang dikatakan juga, coba kalau umpamanya, saya selalu mengatakan itu ketika anjing kami mau mengejar orang, tak dikejar, sudah tak digigit. Selalu saya katakan, anjing ini hanya menggigit gubernur ke atas. Kalian rakyat-rakyat jempel nggak digigit. Memang, coba kalau umpamanya, tak mungkinlah gubernur bersahabat dengan satpam. Dan satpam mengatakan, gubernur apa kabar? Enak kali ya. Agak busa itu. Sekretarisnya pun tak mungkin. Selalu ada, walaupun mungkin baik juga gubernur, tapi bukan sahabat. Kalau sahabat kita, kadang-kadang ingus kita pun bisa kita buat, itulah sahabat. Bursik kok ini lagi ingusku katanya, buatnya ingusnya sama kita kan. Atau kalau dia lewat, lobu kita bilang, tu dia habing. Itulah sahabat. Bisa kasar, tapi karena cinta tidak ada kekasaran.
Dan kita bisa mengatakan itu kepada Tuhan. Apapun yang kita ungkapkan bisa kepada Tuhan. Namanya sahabat. Tuhan, sepatuku tadi udah rusak-rusak ini. Berpikirlah sedikit, Tuhan, kasihlah. Masa sepatuku? Nanti kasih Tuhan. Kasih. Tak melalui siapa kan? Itulah sahabat. Dan itu yang ditekankan oleh Yesus. Dan Yesus mengatakan, karena kalian sahabatku, saya memberikan nyawaku kepadamu. Bapak dan Ibu, pada hari ini inilah yang terus didengungkan sebelum Yesus naik ke surga. Tetapi rupanya tidak semua itu bisa merasakannya. Banyak orang yang tidak mau kepada kasih ini. Dan itu memang dikatakan oleh Yesus, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Ada seorang Yahudi, profesor, mengajar di seminari tinggi. Kitab suci yang diajarnya dan teologi, pandai kali. Dia betul-betul tahu kitab suci, teologi Katolik dia tahu, tapi dia tidak Katolik. Ketika ditanya, kok seperti pandai kali kau menerangkan kekatolikan tapi kau tidak Katolik? Saya tahu, saya rupanya tidak dipilih oleh Tuhan. Memang Tuhan yang memilih. Jadi berbahagialah kita ketika kita menjadi pengikut Kristus. Sebenarnya Tuhan yang memilih. Oh, Utajulu, kau lah. Oh, kau Nandi Agus. Mari. Dan ketika kita dipilih, segala fasilitas akan diberi. Dan itulah yang dikatakan di sini ya. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, kalau kita sesuai dengan kasih Tuhan, akan diberikannya kepadamu, Suster Teresiana. Kalau kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan semoga kasih inilah yang membuat kita menjadi bahagia. Kita yakini Tuhan yang memilih kita dan Dia akan memfasilitasi kita supaya kita bisa memberikan cinta, dan dengan pemberian cinta kita orang lain pun mau memberikan cinta. Amin.